selamat siang, selamat malam ya teman-teman semua, teman-teman seperjuangan ya, pejuang calon TNI Polri di seluruh Indonesia. Ya, nama saya Hari, saya dari tim Panara Course ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tips ya tentang tes gambar ya. Tes gambar ini merupakan salah satu rangkaian tes psikologi ya, atau sering juga disebut dengan tes grafis ya. Ada juga yang bilang tes proyektif, tes kualitatif, ya, semuanya sama ya. Nah, tes gambar ini merupakan salah satu rangkaian dari tes psikologi dari sekian banyak tes yang ada ya. Nah, di sini saya akan kasih sedikit tips and tricks ya berdasarkan House 3 Person Drawing Techniques ya dari si NPAC ya. Oke. Akan saya terangkan di sini. Di sini ada contoh gambar rumah ya. Nah, kita akan lihat apa sih sebenarnya arti dari gambar-gambar ini dan bagaimana interpretasinya ya. Yang pertama kita lihat di gambar rumah ini ada ada jendela, ada pintu, kemudian ada atap ya, kemudian ada jalan menuju rumah. Nah, yang bisa kita lihat di sini adanya pintu dan jendela dan juga jalan itu menunjukkan bahwa adanya suatu normalsi atau normalitas. Ini suatu gambar yang normal ya. Kemudian ada beberapa peraturan, misalnya di pintu ya, pintu itu semestinya terbuka, tidak tertutup. Ya, sama juga dengan jendela ya. Karena pintu dan jendela itu adalah akses ya, akses yang bisa dibuka dan ditutup ya, jadi akses terhadap dunia luar atau mungkin melambangkan kemampuan komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Nah, berikutnya kita lihat jendelanya. Jendelanya di sini ada gordin dan juga ada terali besi. Nah, ini dua kesalahan ya, ada gordin, ada terali besi ya. Kemungkinan kalau ada gordin dan terali besi itu kemungkinan ada sifat tertutup atau sifat defensif ya. Jadi sebaiknya jendelanya tidak teralis besi dan juga tidak menggunakan gordin dan jendelanya terbuka ya. Kemudian yang berikutnya di sini kita lihat ada atap ya. Atapnya ini cuma satu dimensi ya, kemudian sangat sederhana ya, tidak menggunakan ornamen ya, tidak detail ya. Atap dalam gambar rumah ya atau house 3 person itu melambangkan daya imajinasi dan daya intelektual ya. Dan biasanya atap rumah orang Indonesia itu ada hiasannya juga ya. Nah, sehingga dengan melihat di sini kita bisa melihat ada suatu keterbatasan ya. Nah, tadi sempat harus saya tambahkan ya, untuk di pintu selain terbuka, pintu juga tidak boleh ada gambar gembok ya, atau pegangan pintu juga sebenarnya tidak perlu digambar. Kemudian ada satu hal yang menarik di sini, ada jalan kecil atau jalan setapak. Nah, jalan setapak ini juga melambangkan akses ya ke sebuah rumah, dan ini bagus ya jalan setapak ini ya. Tapi ada di sini ada semacam tidak sama dengan baseline ya, alias mungkin ada tangga ya atau teras ya, itu juga membuat jarak gitu. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan ya, gambar sebuah rumah ya yang berpagar itu berarti ada semacam defense mechanism ya, atau sifatnya defensif ya. Tapi sifat-sifat yang terbuka bisa kita lihat dari misalnya pintu yang terbuka, jendela yang terbuka, atau mungkin di situ ada lampu ya. Itu atau bahkan mungkin ada garasi ya. Ya, itu adalah yang melambangkan sifat-sifat yang terbuka. Nah, sedikit tips dari saya ya, sebaiknya rumah yang kita gambar itu adalah gambar rumah dengan menggunakan perspektif ya, alias tidak tidak dua dimensi ya. Kemudian sebaiknya gambar rumah kita itu adalah rumah yang real ya, bukan berasal dari negeri dongeng, bukan berasal dari imajinasi, tapi memang gambar bentuk rumah yang memang umum dan ada di Indonesia. Semakin realistis maka semakin baik gambarnya ya. Kemudian tentu saja mengikuti beberapa tips-tips ya dalam menggambar rumah, misalnya garis yang percaya diri ya, misalnya
kemudian dinding yang kokoh, ya pintu dan jendela yang terbuka, ya atap yang detail dan menggunakan ornamen, ya. Kemudian aktivitas di dalam rumah tidak boleh digambar, ya. Kemudian beberapa aturan lainnya. Oke, kemudian saya tambahkan lagi beberapa aksesoris seperti bunga, ya, atau misalnya pohon boleh digambar di sekeliling rumah sebagai latar, ya, tapi misalnya kolam renang atau gunung, ya, itu tidak perlu digambar. Oke teman-teman, demikian ya sedikit tips and trick dari saya, ya. Semoga bermanfaat, ya. Nama saya Hari, saya dari Pandangan Course, ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sukses.